Halo teman-teman, sebelum mulai petualangan hari ini, jangan lupa ya teman-teman, klik like kalau kamu suka belajar lewat cerita, tekan subscribe biar nggak ketinggalan dongeng seru berikutnya, dan nyalakan lonceng notifikasinya supaya kamu jadi yang pertama mendengarkan dongeng edukasi agar kalian menjadi anak-anak berwawasan luas. Siap yuk mulai petualangan pengetahuan hari ini. Halo adik-adik, kalian pernah melihat semut kan? Serangga kecil yang suka berjalan berbaris dan bekerja sama membawa makanan ke sarangnya. Tapi, pernah nggak kalian membayangkan apa yang terjadi kalau semut tiba-tiba menghilang dari bumi? Kira-kira dunia akan jadi seperti apa ya? Yuk kita dengarkan kisahnya. Di sebuah taman kecil di pinggir hutan, hiduplah seorang anak bernama Raffi. Raffi suka sekali bermain di taman itu. Ia sering melihat semet-simet berjalan rapi sambil membawa remah roti. Kadang Raffi suka memberi mereka potongan kecil biskuit sambil berkata, "Ini untuk kalian para pekerja kecil." Suatu hari, Raffi sedang makan roti coklat di taman. Ia melihat simet-simet bekerja sangat rajin. Tapi kali ini, Raffi mengerutkan dahi. Kenapa sih semut harus ada? Mereka suka masuk rumah, nyari gula, nyenggol makanan. Ganggu banget. Tiba-tiba, dari balik pohon besar, muncul peri taman bernama Lila. Ia kecil, bersinar lembut, dan memiliki sayap seperti kupu-kupu. Kau ingin tahu seperti apa dunia tanpa semut, Raffi? Iya, pasti lebih bersih dan tenang, jawab Raffi. Lila tersenyum dan melambaikan tongkat sihirnya. Dalam sekejap, angin berputar, daun bergoyang, dan semuanya berubah. Raffi membuka mata dan taman terlihat sama. Tapi aneh, tidak ada semut sama sekali. Awalnya Raffi senang, tidak ada semut di roti. Tidak ada yang berbaris di tanah. Hori, sekarang aku bisa makan tanpa diganggu. Namun, beberapa hari kemudian, sesuatu mulai berubah. Raffi kembali ke taman dan melihat sesuatu yang aneh. Rumput-rumput layu bangga-bangga, tampak kotor dan cepat busuk. Dan di beberapa tempat, ada tumpukan bangkai serangga kecil yang tidak dibersihkan oleh siapapun. Raffi bertanya, "Lila, apa yang terjadi? Kenapa taman jadi seperti ini?" Lila mendekat dan berkata lembut, "Raffi, semut punya tugas penting. Mereka membantu membersihkan sisa makanan dan serangga mati. Tanpa mereka, bumi kehilangan tim kebersihan alaminya." Raffi terdiam. Ia baru sadar, semut ternyata punya peran penting. Hari berikutnya, Raffi menggali tanah di taman. Ia ingin menanam bunga, tapi tanahnya keras dan berbau busuk. Biasanya, tanah di taman gembur dan harum. Sekarang terasa padat dan kering. Lila menjelaskan, semut membantu menggemburkan tanah dengan membuat terowongan. Lubang-lubang kecil itu membuat udara dan air bisa masuk ke dalam tanah. Tanpa semut, tanah jadi keras. Tanaman sulit tumbuh dan akar kesulitan bernapas. Wah, jadi semut bantu pohon juga ya, kata Raffi takjub. Lila mengangguk. Benar, mereka kecil, tapi kerja keras mereka membuat seluruh bumi hidup. Beberapa hari kemudian, Raffi mendengar burang-burang berkicau cemas. Ada burung pipit yang tidak bisa menemukan makanan. Ada kadal kecil yang tampak lemas. Lila menjelaskan lagi. Banyak hewan yang makan semut, Raffi, seperti burung, kadal, dan bahkan beberapa serangga lain. Tanpa semut, mereka kehilangan sumber makanan. Raffi melihat seekor burung kecil berputar-putar mencari makan. Kasihan mereka, katanya. Pelan, tak lama kemudian, bunga-bunga juga mulai jarang tumbuh. Beberapa biji yang jatuh ke tanah tidak bisa tumbuh menjadi tanaman baru, karena biasanya semut membantu memindahkan biji ke tempat yang lebih baik untuk tumbuh. Raffi memegang kepalanya. Jadi, semua jadi kacau karena semut gak ada ya? Lila tersenyum sedih. Ya, dunia ini saling terhubung, Raffi. Sekecil apapun makhluknya, semuanya punya tugas penting. Raffi mulai menyesal. Ia rindu melihat semut berbaris rapi. Ia rindu taman yang harum dan bunga yang segar. Lila, aku ingin semut kembali. Aku janji tidak akan mengusir atau membunuh mereka lagi. Lila mengangguk dan melambaikan tongkat sihirnya. Dalam sekejap, dunia kembali seperti semula. Raffi mendengar suara-suara kecil di tanah. Semut-semut keluar dari sarangnya
berbaris, dan mulai bekerja lagi. Rumput kembali hijau, bunga-bunga bermekaran, burung-burung bernyanyi riang. "Terima kasih, semut-semut kecil," bisik Raffi. "Kalian memang pahlawan yang tidak terlihat." Lila tersenyum dan berkata, "Ingat ya, Raffi, jangan pernah meremehkan makhluk kecil. Tanpa mereka, dunia ini tidak akan seimbang." Raffi mengangguk mantap. Sejak hari itu, setiap kali ia melihat semut, ia selalu tersenyum dan membiarkan mereka lewat. "Kerja bagus, teman kecil. Terima kasih sudah menjaga bumi." Dan malam itu, sebelum tidur, Raffi bermimpi tentang taman indah yang penuh kehidupan, di mana semut, burung, bunga, dan manusia hidup damai bersama. Jadi, adik-adik, dari cerita Raffi kita belajar bahwa setiap makhluk di bumi punya peran penting. Sekecil apapun bentuknya, yuk kita jaga alam bersama. Mulai dari tidak mengganggu semut, tidak membuang sampah sembarangan, dan selalu menghargai ciptaan Tuhan. Sampai jumpa di dongeng berikutnya.